Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Untuk anak-anakku di kelas 5, semoga pada hari ini semuanya tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar dan selalu ibadahnya juga jangan sampai ketinggalan ya. Untuk seluruh di rumah juga jangan lupa membantu pekerjaan ayah maupun bunda, mama maupun mami, papa papi dan lain sebagainya ya, untuk meringankan beban pekerjaan orang tua di rumah. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, untuk materi kemuhammadian kelas 5 ini kita akan belajar tentang agenda aksi dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa itu agenda aksi dan ada berapa agenda aksi dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tersebut ya, bahwa agenda aksi di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada 6. Yang pertama itu adalah yang harus dilakukan, itu adalah pengajian Islam rutin atau disingkat menjadi PIR, di mana kegiatan pengajian ini dilakukan misalkan di setiap minggunya yang berkaitan dengan agama Islam, sehingga apa, semua kader yang ada di IPM itu semakin pengetahuan keislamannya mendalam. Dan kegiatan ini, PIR ini diadakan oleh pimpinan ranting IPM. Di mana pimpinan ranting IPM itu? Bahwa pimpinan ranting itu adalah letaknya di sekolah Muhammadiyah, baik di tingkat SLTP maupun SLTA. Yang kedua itu adalah sekolah kader. Jadi agenda aksi yang kedua itu dinamakan dengan sekolah kader. Ini merupakan pendidikan yang dilakukan di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara terpadu, baik di tingkat bawah sampai atas. Nah, ini dalam pengkaderan ini isinya itu adalah meliputi tentang penyadaran, pemberdayaan dan juga pembelaan terhadap seluruh kader IPM ya, ketika ada masalah. Dan selanjutnya dalam pengkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah Taruna Melati 1, terus kemudian ketika selesai dilanjut ke Taruna Melati 2, ketika selesai juga dilanjut ke Taruna Melati 3 gitu ya. Jadi pengkaderannya itu berjenjang, baik itu mungkin di tingkat cabang, melanjutkan ke daerah dan wilayah, sampai pengkaderan di tingkat pusat. Itu adalah nama dari sekolah kader. Jadi sekolah kader di IPM itu namanya adalah Taruna Melati atau biasa disingkat menjadi TM1, 2 dan 3. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Dan agenda aksi yang ketiga itu ya adalah gerakan Iqra. Apa itu gerakan Iqra? Bahwa gerakan Iqra itu merupakan pemberdayaan kader dalam hal membaca dan menulis. Jadi anak-anak bahwa di kader
IPM itu harus gemar membaca dan juga menulis itu sebagai bentuk karya anak-anak dalam bidang penulisan ya. Dan gerakan selanjutnya yang keempat itu adalah gerakan budaya tanding. Ini merupakan proses stimulasi kesadaran kritis pelajar dalam menanggapi semua yang ada keadaan di Indonesia. Ya, masalahnya apa aja? Jadi yang harus ditanggapi itu adalah tentang hegemoni budaya kapitalis yang selalu merongrong dari budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Jadi harus melakukan pembacaan, kemudian menanggapi baik itu melalui aksi maupun bisa melalui tulisan. Nah, budaya sendiri dalam IPM itu mencakup 3 hal, yaitu tentang ide atau gagasan, sistem tindakan, dan sistem artefak atau bendawi. Yaitu ya anak-anakku semuanya. Ya, itu agenda aksi. Kita lanjutkan yang kelima, urutan yang kelima itu adalah gerakan kewirausahaan, di mana spirit kemandirian pelajar Muhammadiyah itu yang harus kita kawal bersama atau dikawal bersama. Diharapkan seluruh pelajar Muhammadiyah yang aktif atau yang menjadi anggota di organisasi pelajar Muhammadiyah itu harus mempunyai sifat mandiri dalam bidang kewirausahaan yang bisa menjadikan penambahan ekonomi yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ya anak-anakku semuanya, agenda aksi di organisasi IPM yang terakhir itu adalah advokasi pelajar, di mana ini merupakan wadah untuk melakukan pembelaan secara hukum baik bagi masyarakat maupun bagi kader IPM yang kena masalah, baik itu masalah hukum maupun masalah yang lain, itu harus dibela. Nah, pembelaan itu ada wadahnya yang bernama advokasi pelajar atau advokasi pelajar. Yaitu ya anak-anakku semuanya untuk agenda aksi yang ada di organisasi IPM. Nah, setelah itu yang kita pelajari adalah tentang lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sudah tahu semuanya apa itu lambang daripada organisasi IPM? Ya, betul, semuanya pintar ya anak-anakku semuanya ya, bahwa lambang dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah pena yang berbentuk segi 5 perisai yang runcing. Jadi segi atau bisa dikatakan segi 5 yang runcing berbentuk perisai yang berorientasinya ke pena gitu ya anak-anakku semuanya. Terus di situ ada berbagai warna. Dan apa arti warna-warna yang ada di lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu? Yang pertama itu adalah warna kuning yang berarti keilmuan. Diharapkan semua kader IPM punya ilmu yang tinggi.
Warna putih itu adalah kesucian. Semua kader IPM itu harus punya watak suci, baik, mulia, dan lain sebagainya. Kemudian warna merah itu adalah keberanian. Sedangkan warna hitam itu adalah ketauhidan. Ya, di samping warna-warna, kita juga harus tahu arti dari apa yang ada di lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah gambar matahari yang berwarna kuning. Apa itu artinya? Bahwa gambar matahari berwarna kuning itu artinya adalah bahwa semua kader IPM itu termasuk kader Muhammadiyah. Karena apa? Karena organisasi IPM itu termasuk dari Ortom Muhammadiyah. Yang kedua itu adalah di tengah gambar matahari itu ada gambar kitab Al-Quran yang berarti bahwa Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan. Dan yang terakhir itu adalah tulisan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, yang berarti bahwa Nun demi pena dan apa yang ditulisnya. Ya begitu ya anak-anakku semuanya, itu adalah arti dari lambang organisasi pelajar Muhammadiyah. Sampai di sini pertemuan untuk materi kemuhammadiyahan pada hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan jangan lupa ya anak-anakku semuanya selalu jaga kesehatannya. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.